Assalamualaikum Sobat Horor, ketemu lagi sama gua Bucek. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusannya. Oke Sob, kali ini kita kedatangan lagi nih salah satu Sobat Horor yang mana beliau pernah hadir di studio kita. Langsung aja kita pada orangnya, Bang Nurin. Iya, Siap, Bang Nurin, gimana kabarnya Bang? sehat. Sehat nih. Masih aktivitas di Kuningan? Masih Belum mulai libur nih? bentar lagi paling. Oke lah Sob, gak usah berlama-lama lagi. Buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel Sobat Horor. Nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita mengenai dari Sobat Horor. Gas! Oke Sob, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke narasumber. Bang Nurin, silahkan. Ya, sebenarnya saya takut menceritakan yang sudah diceritakan karena sebelumnya sempat dua episode ya, Dua part ya. dua part. Tapi seingat saya yang ini belum diceritakan. Kalau yang sebelumnya itu ada di Sumatera, kejadian horornya ada di Jogja, Jakarta ya? Jakarta. Kalau yang sekarang saya lebih fokus yang di Surabaya. Di Surabaya. Berarti masih zaman-zaman kuliah? Atau Surabaya udah kerja. Oh, udah gawe? Udah gawe. Baru pertama gawe. Nah, saya lulus kuliah itu 2017 bulan Oktober. Tanggal 12. Setelah itu saya nyari pekerjaan, ngelamar. Tanggal 18 Januari 2018 dapat panggilan di Surabaya. Nah, kebetulan di Surabaya itu ada adiknya bapak saya. Bapak saya itu anak pertama, ini adiknya yang nomor 8. Buset, banyak banget. Iya, yang terakhir, yang bungsu. Cewek kan. Dia sama suaminya di sana, di Surabaya. Pas diterima kerja di Surabaya, otomatis hari pertama itu saya masih nginep di rumah adiknya bapak tadi. Cuman karena kalau nginep di rumah saudara itu rasanya canggung, nggak bebas gitu. Nggak bebas. Dan akhirnya saya putusin untuk ngekos. Tapi saya nggak ada waktu buat cari kosan waktu itu. Sibuk gawe. Karena saya gawe terus kan. Nah, yang nyariin kosan itu adiknya bapak saya tadi. Nggak berpikir panjang, langsung saya minta tolong kan. Pas saya kerja itu jam istirahat ditelepon. Saya udah dapat kosannya. Waktu itu pertimbangannya itu budget ya. Kalau bisa nyari yang semurah mungkin. Nanti seiring berjalannya waktu kan bisa. Iya. Kalau udah kenal daerahnya bisa nyari yang lebih bagus. Nah, itu Bang Nurin ke adanya bapak manggilnya apaan tuh? Kalau di Sunda kan Mamang. Bibi. Oh, Bibi. Yang ceweknya. Biar simpel lah, gitu kan. Bibi, aku bilang, ya udah, yang mana aja, saya simpel aja orangnya. Yang penting menurut Bibi kosannya layak, saya bilang. Oke. Nah, pulang kerja di hari itu saya nggak langsung ke kosan, saya ke rumahnya Bibi dulu buat ngambil barang-barang, terus siap-siap. Kira-kira habis maghrib tuh dianterin saya ke kosan baru tadi.
Sama bibinya. Sama bibi sama suaminya. Iya. Suaminya saya manggilnya Mamang. Heeh. Pas dianterin, kondisinya udah jam 9 malam. Karena antara rumah bibi sama kosan tempat aku yang baru itu agak jauh. Heeh. Jadi kurang lebih 1,5 jam perjalanan. Pas nyampe, nggak ada yang aneh karena di permukiman padat gitu kan ya. Heeh. Cukup padat, nggak ada yang kesan horor kalau dari luar, nggak ada. Cuman memang rumahnya itu gaya rumah zaman dulu. Kosannya tuh. Iya, jadi dia tuh rumah tapi banyak kamar. Oke. Banyak kamarnya gitu. Nah, yang bagian depan udah keisi semua, aku tuh yang paling belakang, deket toilet, deket dapur. Yang paling belakang tuh. Dari secara bangunan kelihatan bangunan zaman dulu, terus kusen yang dipakai, lemari, ranjang itu kayak kayu-kayu zaman dulu. Kayak model-model zaman dulu ya. Furniturnya tuh kayak zaman dulu banget gitu lah. Ya udah, saya masuk, pas udah nyampe di kamarnya, baru tuh kerasa ada hawa yang beda kan. Kan kita tahu nih kalau ini tempat nih agak beda nih, pasti kita tahu kan ya. Ditambah lagi lampunya itu kan plafonnya itu tinggi. Tinggi banget tuh. Nah, lampunya itu nggak model lampu yang nempel di plafon. Ada kabel dulu yang menjuntai baru ada lampu. Oh iya, jadul banget. Jadul banget. Terus lampunya lampu kuning, warna kuning. Ada redup. Itu tahun 2018 tuh. 2018. Masih ada ya kayak gitu ya? Ya sudah, karena saya udah feeling ini ada sesuatu di kamar ini atau di kosan ini. Saya sholat isya terus ngaji kan, buat ya menetralisir, mungkin dapat menetralisir. Dan akhirnya malam itu walaupun dengan perasaan kayak ada yang ngawasin, ya mau nggak mau saya tidur. Tidur karena udah capek kan, karena besoknya masuk pagi. Ya udah, malam pertama itu nggak ada apa-apa. Cuman perasaan ada yang ngawasin dari atas, dari samping itu kuat banget. Ditambah lagi bau dupa itu kenceng banget. Dupa karena bapak pemilik kos itu kan tinggal satu tempat sama kita. Nah, kamarnya itu di bagian depan, tapi tempat bapak kos itu bakar dupa, terus tempat dia duduk itu di samping kamar aku persis. Di samping toilet itu ada ruangan, kayak ruangan kosong gitu kan. Nah, itu yang mana belakangan aku tahu kalau bapak kosnya itu kenyawa. Yang punya rumah itu. Jadi dia nggak sembahyang gitu kan. Dia mengenang leluhur zaman dulu dengan cara bakar dupa gitu. Ya, info-infonya dari pemilik. Dari bibi aku yang udah lama tinggal sana itu tuh kenyawian. Oke, malam pertama tuh berjalan dengan penuh teka-teki lah istilahnya kan. Kayak ngawasin gitu doang. Kayak ada yang ngawasin. Tapi aku rutin, aku ngajiin terus di kamar. Aku kan berangkatnya itu pasti jam 6 pagi, nyampe pulang di kosan itu setelah maghrib terus, karena posisinya dulu kerja marketing bank kadang keliling kemana-mana gitu kan. Pulangnya mah udah malam. Nah, di minggu kedua itu tiba-tiba saya ada yang menghubungi sepupu. Cuman saya sepupu ini nggak kenal sebelumnya, sepupu jauh kan. Cewek. Bukan anak bibi yang itu? Bukan anak bibi yang itu? Bukan. Kalau bibi ibu kan dari bapak. Nah, kalau ini sepupu dari ibu. Sepupu jauh. Tiba-tiba ngubungin. Dia manggil saya kak kan. Kak, saya lagi di Surabaya. Dengar kakak juga di Surabaya. Iya. Ini saya lagi pelatihan kerja, kata dia kan. Boleh nggak aku ke kosan kakak, katanya. Nah, karena posisinya itu masih
masih nggak terlalu malam, ya udah aku bolehin. Aku sebelumnya nggak tahu kosan ini kosan bebas atau gimana. Akhirnya dia nyamper ya biasa, beli makanan segala macam kan, ngobrol. Sepupu cewekku ini. Tiba-tiba udah larut malam. Ya udah, dia nginep kan ya di tempat aku kan. Nginep. Nah, yang namanya lawan jenis kalau udah satu kamar, ini pasti ada pikiran yang enggak gitu kan. Ya. Nah, saya ingat itu jam 11 malam. Saya suruh dia tidur duluan. Karena saya nggak mau nih kalau rebahan sesampingan gitu, saya nggak mau. Saya suruh dia tidur duluan. Kebetulan saya nggak ada karpet, bener-bener cuma ranjang, langsung lantainya keramik gitu kan. Sama ada meja belajar, sama kursi kayu gitu. Ya udah, dia kurang lebih 1 jam tuh rebahan, tapi dia nggak tidur. Aku di kursi kan, di kursi. Terus aku mikir nih, aku udah seharian keliling nyari nasabah sebagai marketing, udah capek juga ya kalau tidur di kursi gini kan. Terus nggak mungkin aku bilang sepupuku yang cewek tadi, kamu minggir dulu, saya capek kan, nggak mungkin kan ya. Saya tunggu kurang lebih 2 jaman lah. Pas dia udah tidur, kelihatannya udah tidur kan ya. Ya udah, saya matiin lampu, saya tidur di samping dia. Saya tidur di samping dia. Ya, gejolak yang nggak wajar tuh ada. Tapi alhamdulillah sepanjang malam itu saya bisa menahan. Karena ya menahan gejolak itu tadi. Karena saya mikir ini ada ikatan darah. Suatu saat pasti antara keluarga dia ketemu dulu. Gitu kan. Nah, ini saya bisa menahan. Ya udah, pikiran kotor udah hilang. Jam 2 malam tiba-tiba dia bangun. Duduk di ujung kursi sana kan ya. Duduk sana. Tapi pas dia bangunnya itu aku nggak ngeh. Dia kan rambutnya rada panjang. Pas seperti itu, kok jadi luas banget gitu kan ya. Pas aku ngeliat ada yang rambut panjang duduk kan ya. Ada rambut panjang duduk. Wih, Dek, ngapain kamu sana? Gak apa-apa, nggak bisa tidur gitu. Ya udah, sampai subuh dia duduk di sana. Nah, malam itu nggak ada horor-horornya sih. Ini lebih ke mencekam karena menahan itu bukan horor. Nah, seminggu setelah itu saya dihubungi lagi sepupu yang lain. Kalau ini sepupu dekat, cowok, sepupu dari bapak, cowok kan. Dia masih kuliah nih, tapi udah mau selesai. Tiba-tiba datang ke kosan aku, bilang, saya mau cepet-cepet lulus, kata dia. Saya mau kerja kayak kamu, biar bisa menghasilkan sendiri, kata dia. Mau mandiri. Oh ya udah, selesai dulu kuliahmu. Bilang oke. Saya sama sepupu ini nggak ada masalah. Saya tuh sama semua sepupu tuh akrab, nggak ada masalah. Akhirnya kita tidur tuh jam 11 malam kita tidur. Ya udah, kalau cowok mah bebas aja kan, dia ranjang kan. Dia di sebelah kanan, saya di sebelah kiri. Ya udah bebas aja. Main HP dulu sebelum tidur. Dia juga main handphone. Terus akhirnya ya ketiduran dengan sendirinya. Pas tidur itu, aku tuh kayak ada yang ngebisikin buat nikam sepupu saya. Sumpah, buat nikam, cekik, ngebunuh kali ya, mungkin arahan dari iblis itu. Di dalam dada, dalam pikiran itu udah panas, udah kayak orang beneran emosi. Padahal saya nggak ada masalah apa-apa sama sepupu saya. Nah, kebetulan posisi tidurnya itu kepalanya dia itu rada di bawah saya, dekat sama lutut saya gitu kan.
itu kayak terdorong banget saya itu untuk segera nikam dia. Kayak terdorong, saya nggak tahu siapa yang ngedorong itu gitu kan. Emosi gitu kan. Nah, singkat cerita, saya udah larut dalam emosi itu. Tiba-tiba di posisi yang sama, di atas plafon, di tempat lampu bergelantungan itu, ada kuntilanak. Tapi kalau kuntilanak biasa yang di bayangan kita itu putih gitu kan jubahnya. Kalau ini enggak, abu-abu kayaknya ya bajunya tuh. Atau hitam ya, mungkin aku nggak begitu lah karena gelap ya. Tapi rambutnya bener-bener panjang gitu. Bergelantungan persis di atas itu, dengan posisi aku sama sepupuku lagi tidur. Nah, otomatis rasa emosi tadi teralihkan dengan perasaan kaget dan was-was dong. Dia bilang, kata kuntilanak itu, intinya dia menyebutkan eksistensi dia kalau dia tuh penghuni sana. Kamar itu. Nah, itu kan saya posisinya masih belum sadar, masih setengah tidur gitu kan. Tapi di dalam pikiran saya pada saat itu, saya langsung kabur. Mimpi mungkin ya, dalam mimpi itu. Saya tuh langsung kabur, saya tarik sepupu saya tadi, langsung kabur. Saya bawa semua tuh barang, saya langsung ke depan. Nah, kalau udah di kamar depan kan rada luas tuh, nggak horor gitu. Nah, pas di ruangan depan itu, dalam mimpi saya itu, saya lega. Alhamdulillah bisa kabur gitu kan ya. Tapi itu masih dalam mimpi apa ini? Iya, dalam mimpi. Dalam mimpi. Nah, sepersekian menit aku kebangun dalam posisi masih tidur, persis di bawah lampu yang bergelayutan. Otomatis aku tuh masih di bawah si kuntilanak itu dong, gitu kan ya. Padahal dalam mimpi itu aku udah kayak alhamdulillah bisa kabur, tapi ternyata aku masih di situ. Bayangin. Tapi itu udah nggak ada si kuntilanak itu. Nggak ada. Berarti yang tadi bilang awalnya pengen ngebunuh itu ngimpi apa gimana? Munculnya itu kayak setengah sadar gitu sih. Soalnya emosinya itu masih kerasa. Emosinya itu kayak kerasa. Kayak antara sadar dan nggak sadar. Tapi pada saat bersamaan, pada saat emosi, ada sosok itu tadi. Nah, pas aku bener-bener udah sadar beneran, aku lihat aku tuh masih di sana dengan posisi persis seperti yang di mimpi aku tadi. Dan sepupuku masih di sini. Agak bawahan dikit. Aku langsung, ya gimana sih perasaan kalau kita habis mimpi atau sadar setengah nggak sadar kayak gitu, pasti perasaan campur aduk kan. Saya itu perasaan emosi masih ada, perasaan kaget masih ada, nafas saya ngap-ngapan karena saya masih di posisi itu. Langsung aku berarti bener penunggu di sini ada gitu kan ya, penunggu di sini ada. Itu malam yang paling parahnya itu. Saya sih nggak bertahan lama di sana, cuman berapa bulannya, 2 bulan apa 3 bulan lupa. Nggak bertahan lama. Nah, itu yang paling ekstrim itu ya itu. Sampai saya itu mau menikam saudara sendiri gitu kan ya. Nah, setelah itu saya rutin ngajiin kosan itu. Temen di kantor saya mimpi. Nah, teman saya ini orang Bangkalan, Madura. Kebetulan dia itu orangnya cukup alim lah ya kan. Orang Bangkalan itu kalau di Surabaya terkenalnya kalau jahat banget, kalau alim banget. Bangkalan, orang Madura pada umum. Nah, saya itu dapat yang alimnya lah. Pagi-pagi pas kerja tuh dia bilang ini, Mas Nurin, kamu sekarang lagi ngamalin apa sih? Amalan apa sih yang rutin? Kata dia. Kenapa? Aku bilang, biasa aja, aku bilang kan ya. Dia sholat di kosan, nggak ada yang spesial. Sholat wajib aja, bukan sholat tahajud. Paling baca Al-Quran. Kenapa emang? Soalnya saya semalam mimpi
kalau Mas Nurin itu masuk di suatu perkampungan yang gersang, kata dia kan, yang nggak pernah ada penghuninya dan banyak ilmu hitam lah di kampung itu. Tiba-tiba Mas Nurin datang pakai kuda, pakai pedang, ngancurin kampung itu. Wah, aku bilang iya, ngancurin kampung itu, terus penghuninya marah gitu kan ya, ngancurin. Nah itu aku nggak terlalu bereaksi ya sama cerita di mimpi dia, tapi dia penasaran amalan apa. Ya udah cukup sampai di sana aja. Tapi kalau saya boleh hubungkan, ya mungkin dengan saya bacain ayat suci Al-Quran di kosan yang selama ini dibakarin dupa segala macam, mungkin penghuni sana merasa dihancurin gitu kan ya, dihancurin sama pedang, mungkin kayak gitu. Nah setelah itu saya nggak banyak kisah lagi di kosan itu, saya pindah aja setelah itu aja sih kalau yang di Surabaya. Oke sob, itu dia pengalaman Bang Nurin waktu beliau ngekos di daerah Surabaya. Ya menurut gua sih lumayan sih, sampai mau nikam siapa tadi? Sepupu ya, sepupu. Dan untungnya agak jadi ya. Itu sempet megang sajam atau enggak gitu? Nggak sempet. Kalau energi yang mendorong itu sebenarnya lebih ke kalau bisa dibunuh aja sekalian gitu. Tapi posisi di kosan itu aku nggak ada sajam. Oke. Berarti cuma bisikan doang? Iya, bisikan. Terus selain di Surabaya masih ada juga yang lainnya pengalaman horor? Masih ada. Sebenarnya flashback lagi waktu saya SMA. Berarti ke mana lagi? Waktu di Sumatera ya. Flashback lagi karena yang di podcast pertama sempat kelewat. Nah, ini beneran nyata, saya alami sendiri. Bang Bucek mungkin pernah tuh lihat di media sosial atau lihat temennya foto atau video di suatu tempat, tiba-tiba tanpa sadar pas dilihat hasilnya ada sosok. Iya. Pernah kan? Saya pernah mengalami itu. Itu di gubuknya bapak saya sendiri, di gubuk di sawah gitu kan. Sawah itu ada bangunan kayak gubuk gitu kan, atasnya tempat tidur sama dapur, bawahnya tempat menyimpan hasil panen. Nah saya tuh waktu SMA temen cukup banyak ya, dan setiap kali ngumpul itu ada aja kita yang kita bikin, entah itu bakar ayam, entah itu bikin sambal, bikin apalah gitu kan ya. Nah waktu itu kita beli ayam tuh 1 ekor ayam negeri. Kebetulan teman saya itu ada 5 orang. 5 orang ini 6 orang sama saya. 3 orangnya bencong. Lekong gitu loh. Jadi kalau diajak kayak masak-masak itu seneng. Kan, ya. Itu cowok-cowok semua? Cowok. Seneng diajak masak-masak itu, tapi heboh gitu kan ya. Heboh banget ya, kayak ibu-ibu gitu kan ya. Ya kalau kita cowok biasa gitu kan, pas lagi masak tiba-tiba sendoknya hilang atau jatuh, ya udah biasa aja tinggal ambil. Kalau mereka gitu kan pada hebohnya. Ya udah. Nah, pas air udah matang, nasi udah matang, waktunya nyembelih ayam negeri tadi. Pas nyembelih, sebenarnya saya sendiri bisa kasih aja pisau sama ini kan, bisa saya nyembelih. Yang penting kan jangan sampai putus. Cuman karena ada kaum bencong tadi, jadi heboh kan. Jadi heboh. Semuanya pengen megang gitu kan. Saya pengen megang, aku belum pernah nyembelih gitu kan. Lama-lama mereka juga kesembelih gitu kan. Pengen megang gitu kan. Terus ya udah, ayo. Ada yang megang kepalanya 2 orang, padahal 1 orang aja cukup.
megang kakinya, kaki kanan 1 orang, kaki kiri 2 orang. Ya udah, menurut saya 1 orang aja selesai. Cukup Ini 5 lah. menit juga udah kelamaan. Emang enggak, kita heboh. Motor nyari arah kiblat, ya ini ayamnya ini belum disembelih udah mati duluan gitu kan takutnya, tapi ya enggak, ayamnya masih hidup, saya megang pisau. Ya udah, saya tenang aja sih sebenarnya, tapi bencong tuh tetap aja heboh. Awas putus, awas ini gitu kan. Udah diem, set sampai putus, darahnya langsung ya kan. Taruh aja kalau kita. Kalau bencong enggak, gitu kan ya langsung pada heboh gitu kan. Darahnya kemana-mana. Nah setelah itu ya udah direndam pakai air hangat, di bulu-bulunya di ini. Saya kasih ke mereka buat masak gitu kan ya. Buat posisinya udah malam itu, udah mendekati larut malam lah. Tapi kalau momennya masak-masak itu jadi nggak kerasa, heboh aja gitu kan. Bikin sambal pedas banget, ya udah heboh, makan. Setelah makan ya foto-foto biasa kita. Sebelum makan pun foto-foto. Nah waktu dulu handphone belum musim smartphone, baru mau mulai HP touchscreen, tapi belum yang smartphone. Ya model-modelnya masih kayak HP Nokia zaman dulu ya, fitur-fiturnya cuman Samsung waktu itu ngeluarin yang touchscreen, tapi HP-nya masih kecil. Nah itu udah HP mewah zaman dulu. Salah satu teman saya tuh yang punya. Ya udah, makan udah selesai, udah diberesin, kita foto-foto tuh, foto-foto di ruang tengah tuh. Ya biasa aja, nggak terjadi apa-apa pas foto itu. Besoknya pas kita lihat di antara foto kita berenam itu, di tengah-tengah itu bukan bayangan, bukan sekelebet atau apa, bener-bener sosok muka nenek, udah tua banget kayaknya, udah tua banget. Di sininya udah peot gitu kan, di sininya keriput, terus bener-bener muka. Kadang kalau orang penampakan kayak gitu kan ya sama-samar kan ya. Akhirnya kita mengartikan sendiri, oh ini muka. Kalau yang ini enggak, bener-bener muka nenek. Muka doang apa sama ini? Kalau bawahnya tuh leher ke bawah itu sama-sama. Cuman mukanya itu kayak paling depan bener-bener muka. Nah tapi anehnya, saya selama di gubuk itu kan sering sendirian karena punya bapak saya sendiri. Nggak pernah kejadian apapun. Tapi pas foto itu bener-bener nampakin gitu kan, muka nenek-nenek. Nah di dekat sawah saya itu ada sungai. Jadi antara jalan raya dan menuju ke sawah tempat bapak saya itu pembatasnya ada sungai. Kepercayaan orang sana itu memang di antara 2 daratan yang dipisahkan sungai tadi pasti ada penghuni gitu kan. Oh ya udah. Sama satu lagi di sungai yang aku bilang tadi. Tapi ini saya nggak mengalami sendiri ya. Ini cerita dari Pak Guru saya waktu pramuka. Hiking ceritanya. Hiking tiba-tiba istirahatnya di sungai. Pas di sungai itu disuruh buka semua bekal makanan. Makan-makan, foto-foto di atas batunya gede-gede itu di sungai. Pas foto-foto, waktu di sekolah dilihat fotonya itu ada tengkorak. Bener-bener tengkorak utuh gitu. Di antara foto-foto siswa tadi. Aku nggak lihat, cuman yang cerita ini sumbernya ya kredibel, Pak Guru saya sendiri. Nggak ada cuma tengkorak gitu. Ya makanya aku meyakini, oh berarti sungai-sungai itu sama aja kayak hutan belantara, pasti penghuninya itu ada gitu kan. Gitu. Ya, jadi itulah tadi pengalaman horor yang pernah saya alami.
Di part Surabaya itu benar-benar pengalaman pribadi, tidak ada yang ditambahin, tidak ada yang kurangi, ya benar-benar pure segitu. Kemudian yang di part Sumatera tadi, kalau yang foto sosok nenek-nenek itu benar-benar saya mengalami dan saya melihat langsung. Kemudian kalau yang tengkorak itu saya dengar cerita dari pihak sekolah gitu. Mungkin dalam cerita saya tadi ada sumber yang kurang jelas atau ada hal yang mungkin saya lupa, tidak sempurna penyampaiannya. Tapi ya saya berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan cerita horor pure apa adanya. Oke sob, itu dia pengalaman horor Bang Nurin dari awal beliau podcast di Surabaya sampai beliau flashback lagi ke Sumatera. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel Sobat Horor, nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari Sobat Horor. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.